Aku masih terpaku hingga sosok wanita itu kembali muncul. Kali ini dia tak sendiri. Beberapa sosok lain ada di belakangnya dengan kondisi yang hampir sama. Luka sobek itu mengalirkan darah hitam dengan isi perut yang terburai. "Raden Setia, bebaskan kami." Mereka bicara lirih sembari menunjuk tepat di belakang tubuhku. Di sana, dalam bias cahaya lilin, sosok anak laki-laki yang meringkuk di ujung ruangan. Ketakutan hebat sambil menangis lirih. Suaranya serak. "Ibu, Om Pleman, Ibu, Om, Aji takut." Anak itu terus memanggil berulang kali. Akhirnya mata biru itu menemukanku. "Om Pleman," teriaknya. Terang saja aku segera berlari, tapi sebuah tangan raksasa dengan kuku hitam yang tajam mencengkram kepalaku dari belakang. Dia meremas kuat mungkin, berniat meremukkan saat ini juga. Aku sampai berlutut, menahan sakit. Bahkan sukmaku ini dengan mudahnya dia tundukkan. Wajah Aji juga ketakutan. Sosoknya kembali menghilang dalam kegelapan. Siapa sosok ini? Dia kuat dan menakutkan. Bahkan geramanya seperti binatang liar yang kelaparan. Aku memberontak, namun kekuatan sosok ini benar-benar luar biasa. Dengusan nafasnya panas dan pengap. Aku terus melawan meski sia-sia. Beruntung seorang pria berbeskap datang, menarik sukmaku sekuat mungkin. "Ketemu Koele?" Sosok Raden Basuki, titisan Pak Debas ini tersenyum. Namun, pandangan pria tua ini sontak terkunci. Wajahnya seketika mengeras dan penuh kebencian. "Sangkaneng paraneng tumati!" teriaknya pada sosok iblis di belakang punggungku. Hempasan energi keduanya membuatku terluka. Dadaku nyeri luar biasa saat yang bersamaan cengkramannya lepas. Sukmaku berputar kembali pada kesadaranku dengan sempurna. Aku terbaring di atas lantai. Beberapa pria menahan kaki dan tanganku sekuat mungkin. Di sisi tubuhku yang lain, Pak Debas bersimpuh. Wajahnya lega meski darah mengalir di sela bibirnya. Sesak itu kembali datang, membuatku kembali batuk kerjan. Tapi aku kesulitan karena beberapa orang masih menahan tubuhku. "Wes lepas, ora popo. Iki Andra wes waras." Bapak akhirnya mengenali tatapanku. Aku merunduk sambil kembali terbatuk hebat. Tak lama perasaan mual itu datang kendati tak ada yang aku keluarkan. Pak Debas kembali menepuk punggungku. Seketika himpitan itu hilang. Terang saja aku langsung kembali menjerit mengingat sosok Aji yang ketakutan. Namun pukulan di wajahku juga bentakan Pak Debas berhasil membuatku waras. Hari rupanya sudah sore karena cahaya merah terbias dari jendela. Sendakala mulai datang. Menurut penuturan bapak mertua, aku kehilangan kesadaran selama sehari penuh. Terus meracau mengatakan pati, getih, juga janji. Menyalak dalam dendam. Beruntung Pak Debas datang tak lama setelah aku mulai menggila. Pria itu setengah mati menyadarkanku. Juga puluhan pemuda dan pria yang menahanku bergantian menjelaskan lebam di tubuhku. Juga luka di lengan kiriku yang lagi-lagi berdarah. Sambil bersandar di dinding, aku mengatur nafas, juga meredakan dadaku yang bergemuruh karena penjelasan Pak Sigit. Saya sampai berulang kali menegaskan sama Mas Bambang. Saya sungguh tak menyangka kalau Mas Agung tega menusuk Mas Bambang. Aku segera menggeleng cepat. Dia bukan Agung, namanya Galeh, salah satu keturunan Arjuno. Aku bicara di sela nafasku yang berat. Dadaku masih panas, kendati para ingon itu sudah tak lagi bersuara. Artinya dari awal? Ya, dari awal kita sudah kalah. Tapi saya nggak akan menyerah. Mereka harus mati. Dan perjanjian ini harus kembali. Apapun yang terjadi, saya pasti membunuh mereka semua. Dadaku yang nyeri kembali panas oleh amarah dan dendam yang datang. Ojo keminter, ojo kakean sambat, ojo ngerasa luwih hebat saka menungso liyane.
Pak Debas kembali mengingatkanku untuk tenang sambil menatap tajam. Le, kowe ngerti apa sing ngarai anakmu hilang? Aku hanya terdiam karena memang tak ada petunjuk satupun yang aku dapatkan. Akhirnya pria nyentrik itu bangkit dan mengambil sebuah buku hitam dari dalam tasku di atas meja. Peninggalan Wijaya. Tepat di halaman terakhir, pria itu menunjuk gambar sosok kambing bersimpuh yang memangku anak laki-laki berkepala rusa. Iki Wat Kidang, terangnya sambil menatapku yang mengangguk paham. Wat Kidang. Di halaman berikutnya, pria itu menggambar bentuk lingkaran. Iki ritual buyutmu, Pak D bicara sambil menuliskan 11 ritual berurutan sesuai dengan ukiran pada dinding dalam ruangan, juga pintu di kediaman Abimanyu. Akhire aku paham. Moco 11 iki sampurno. Kalau menungso kentir kae menumbalkan anak Wat Kidang. Ingat patung di tengah lingkaran iku? Pria itu menunjuk gambar kambing di balik halamannya. Aku kembali mengiyakan ucapan Pak Debas dan tak menunggu lama. Dari dalam kamar, Bapak muncul sembari membawa beberapa lembar foto dan menghamparkannya di dekatku. Foto bayi mungil yang telanjang tanpa sehelai kain pun. Posisinya telungkup sambil mengangkat kepala. Wajahnya menoleh pada kamera. Mata biru itu membuatku semakin nyeri. Tepat di atas pinggulnya, sebuah tanda lahir berwarna merah darah berbentuk rusa yang berlari. Sontak saja, aku menatap ke arah Pak Debas. Artinya, anak Wat Kidang jarang ada yang berumur panjang. Rata-rata mereka sudah meninggal, bahkan dalam kandungan. Anakmu iki luwih wangi daripada awakmu, Le. Anak Wat Kidang iku titisan Cengkara Bala yang lahir dalam bentuk anak manusia. Seketika semua pertanyaanku terjawab. Alasan titisanku, Raden Setia selalu melindunginya. Harum kasturi itu bukanlah milik Raden Setia, tapi semerbak kasturi itu adalah Aji. Tapi kenapa mereka ingin menyempurnakan ritual ini? Iku sing aku durung paham, Le. Sing jelas awakmu kudu cepet. Terus siji meneh, ojo sepisan-pisan kowe nyentuh bojomu. Aku mengangguk paham dengan nafas yang sesak. Awakmu wis dadi siji karo ingon buyutmu. Jadi kowe pasti paham kan, Le? Ya, tentu saja aku paham. Artinya Sukma Adis bisa terluka. Dan bayangan Ratna Abimanyu yang meregang nyawa terlintas. Hanya berselang beberapa menit, Pak Adi datang dengan tergesa-gesa. Syukurlah, Pak Andra sudah sadar. Pria tegap itu bahkan tak membuka sepatunya. Toto akhirnya, pria itu bicara tentang julung kembang, juga Wat Kidang, lalu tentang pabrik. Mungkinkah kita bergerak sekarang? Tentu saja aku tak boleh membuang waktu. Tapi saya belum sempat lapor sama atasan. Kesuwen, pas dikit aja. Kali ini Pak Debas juga bersikeras. Namun pria itu berhenti lalu beralih padaku. Le, ojo kentir meneh. Ojo rungokno demit sing ana ning jero awakmu. Aku arti sanggup nulung awakmu meneh apa ora. Aku mengangguk paham. Setidaknya bertahan sedikit lagi. Meski sudah menguatkan diri, tapi bayangan wajah Aji, juga Adis, terus menghantuiku. Apalagi saat mengingat anakku yang menangis ketakutan. Dadaku semakin sakit. Aku terus memacu Land Cruiser secepat mungkin. Bagaimana jika aku gagal lagi? Bagaimana jika bukan aku yang mati? Apa yang akan aku lakukan jika semuanya justru terbalik? Semua pikiran buruk itu bagaikan batu besar yang menghantam batinku, merejam berulang kali. Aku terisak sesak. Pandanganku buram karena air mata yang tak kunjung berhenti. Sepertinya seluruh beban dunia ada di atas bahuku. Apa gunanya menjadi terpilih jika aku hanya membawa semua orang dalam bahaya?
Seakan mengerti dengan kesedihanku, Pak Debas memintaku untuk berhenti sejenak. Hanya sekian detik, tangisku pecah begitu saja. Menyesal dan kembali mengutuk semuanya. Bagaimana jika akhirnya merekalah yang meninggalkanku sendiri di sini? Pak De, jika ini mimpi, tolong bangunkan saya. Namun kata-kata pria di belakangku ini membuatku sadar jika semua ini adalah kenyataan yang pahit. Aku reti apote beban sing ono neng dhuwur gegermu. Tapi sadar ora le, ada yang hilang dari dalam dirimu. Aku hanya terdiam, sedangkan semua ini semakin berat dan sulit. Sambil merunduk, aku masih terus menangis di atas steering mobil yang dingin. Deru mesin dan bias cahaya mobil dari arah berlawanan membuat semuanya semakin sesak. Aku tak bisa berpikir lagi dan terus menangis seperti banci, hingga tepukan di punggung membuatku menoleh pada pria nyentrik yang menatapku seperti seorang ayah. Sing ilang seko dodomu iku tekad lan ikhlasmu neng Gusti Pangeran le. Pak Ade menatapku lekat, menyibak setiap luka yang ada, lalu menyiramnya dengan petuah yang lembut. Seakan aku adalah putra kandungnya. Sangkaning paraning dumadi, kabeh sing ana ning alam dunya iki dadi siji, terikat takdir ilahi Robbi, ndak terkecuali awakmu le. Mungkin memang berat, tapi Tuhan ndak akan memberikan beban melebihi kapasitasmu sendiri. Ingat pesan Eyang Damar le, segala sesuatu adalah sebab akibat. Karena itu kuatlah demi dirimu sendiri. Kalau awakmu saja ragu begini, bagaimana kamu bisa menyelamatkan istri juga anakmu? Seakan mengaminkan ucapan Pak Debas, Pak Ade mengangguk dengan tatapan yang tegar, mengingatkanku pada sosok kakak laki-laki yang sangat aku rindukan. Mengingatkanku lagi pada diriku yang sudah lama pergi, Andra yang kuat dan berhati lembut, yang pasti datang menerjang apapun demi Adis, berkorban demi orang lain. Sekarang aku justru menjadi Andra yang penuh dendam dan penakut. Terimole dengan lapang dodo lan ikhlas. Jadilah kuat untuk dirimu sendiri. Aku menghapus air mata dan meyakinkan dalam dada jika memang semua sudah digariskan. Apapun yang terjadi, sepahit apapun jalan ini, semua adalah bagian dari diriku. Mobil Land Cruiser itu kembali melaju bersama dengan keteguhanku. Selama sisa perjalanan, Pak Ade bertanya tentang pabrik tua milik Mas Bagus yang sedang kami tuju. Bagaimana bentuk bangunan, juga keadaan di sekitarnya. Aku menjelaskan seadanya, jika pabrik tua itu penuh semak dan hampir rubuh. Di sekelilingnya tumbuh areal tebu yang luas dan rapat. Pria itu mendengarkan dengan seksama, sambil menuliskan semua di atas buku agenda. Semoga mereka datang secepatnya, ucap Pak Ade penuh doa dan harapan. Ya, semoga Pak Sigit bisa membawa bantuan secepat mungkin. Setelah penjelasan terakhirku, kami tak banyak bicara. Dari kaca tengah, aku melihat pantulan Pak Debas yang menyilangkan tangan seperti biasa sambil terpejam. Sebenarnya, pria nyentrik itu menyimak dalam diam, dan Pak Ade kembali membisu sambil mengerut kepala menatap kosong ke arah jalan yang mulai sepi. Akhirnya kami sampai pada batas desa terakhir. Ribuan batang tebu menyambut kami, berbaris rapat layaknya para prajurit. Mobil terus melaju hingga cerobong asap itu mulai terlihat. Pak Ade memintaku berbelok masuk dalam jalur perimeter, menyembunyikan Land Cruiser itu di sana. Dari sini kita berjalan kaki dan berhati-hati. Pak Ade mulai menjelaskan rencananya. Saya yakin Mas Bagus tak sendiri. Kami berdua mengangguk faham. Sebelum turun, Pak Ade juga mengokang senjatanya bertepatan dengan semerbak aroma yang sangat aku kenal. Anyir yang berbalut kembang kantil. Malam ini pasti ada yang mati. Aku harap ini adalah darah milik Sanjaya, juga Arjuno. Saat itu aku pasti menghamparkan isi perut mereka di lantai. Bangsat keparat.
pateni sing larani, takih janjine Ndoro. Andra, teriakan Pak Debas, menenangkan dendamku seketika. Ingat, ojo rungokno ingon buyutmu. Akhirnya malam ini menjadi perburuan terakhirku. Kami bergegas turun dan masuk dalam semak tebu. Aku berjalan memimpin keduanya. Dari isyarat tangan Pak Ade, pria itu memintaku untuk memilih jalur memutar, melewati areal yang gelap. Semesta pun berpihak pada kami. Malam ini, bulan tak muncul, tertutup awan mendung yang mulai berkumpul. Kami bersembunyi dalam kegelapan. Semakin dekat jarak dengan pabrik, udara semakin pengap. Di antara batang tebu yang tinggi dan rapat, 3 orang pria mengendap-endap bergerak setenang mungkin dengan detak jantung yang semakin cepat seperti mesin piston. Adrenalinnya mengalir dalam darah, membuat semua indraku menjadi lebih peka, bahkan juga mata batinku. Di depan tepat di atas terobong asap, sesuatu seperti awan yang gelap berkumpul. Kekuatan yang sangat jahat. Bahkan para Ingon Wijaya dalam tubuhku ini pun bereaksi. Mereka melemah dan mundur masuk dalam sudut hatiku yang paling jauh. Aku yakin, jika ini kekuatan milik sosok yang pernah aku temui di atas puncak gunung piramida. Dia ada di sini. Belum juga menjawab, sosok itu menghilang seperti ditelan bumi. Sama seperti saat aku mengejar keturunan Arjuno. Pria itu juga menghilang begitu saja. Padahal saat itu jarak kami sangat dekat. Aku masih membeku hingga membuat Pak Debas berdecak tak sabar. "Ngopole?" bisiknya. Pak De gak lihat. Aku menuju ke arah cerobong asap. Pria itu mengangguk paham. "Maju ae." Galih Arjuno, sebenarnya apa yang dia rencanakan dengan semua ini? Hampir setengah jam kami bergerak dalam senyap. Hanya ada gemeresek daun tebu kering, juga deru napas yang memburu. Terus maju hingga sampai di samping gudang yang gelap. Satu persatu tanpa ragu kami melompati pagar bata yang rapuh dan tiba tepat di pinggir pos timbangan yang rimbun dengan riuk jelantir. Kami bersembunyi di antara batang pohon pisang juga ilalang. "Piye?" Pak Debas berbisik. Suasana sepi membuat udara di sini menjadi anyep juga pengap. Belum lagi bayangan pohon beringin juga pohon asam di kejauhan yang menjelma seperti raksasa. Pak Ade meluaskan pandangannya ke semua arah. "Kita berpencar," perintahnya dengan suara rendah. Pak Debas pergi ke arah sana. Pria itu menunjuk ke arah gudang yang roboh. Saya dengan Pak Andra ke arah cerobong pabrik. Terangnya lagi. "Yo wis, Le, ingat pesanku." Pria nyentrik itu masih sempat mengingatkanku sebelum tubuhnya menghilang di balik rimbun lam toro yang rimbun, juga ilalang yang tinggi. Kami sudah hampir bergerak maju. Saat dari arah jalan beraspal, cahaya lampu mobil mendekat dan masuk ke dalam halaman pabrik. Secepatnya kami menunduk serendah mungkin saat bias cahaya itu menerpa rimbun pohon pisang tempat kami bersembunyi. 2 kendaraan berhenti tepat di depanku dengan jarak sedikit jauh. Satu sedan Corolla yang sangat aku kenal, milik Bagus Sanjaya, dan sebuah SUV hitam yang asing. Tak menunggu lama, 2 abdi segera keluar dari dalam SUV mengawasi keadaan. Saat sedan itu terbuka, sosok yang paling aku benci keluar, lalu bergegas membuka sisi yang berlawanan, menuntun seorang wanita untuk turun. Adis. Dari keterbatasan cahaya aku sangat mengenali wajahnya yang ketakutan. Jangan ditanya lagi bagaimana perasaanku saat ini. Setengah mati aku menahan diri, mengepal tangan sekuat mungkin. Wajahku pasti merah karena dadaku saat ini rasanya panas luar biasa. "Tenanglah," aku terus mengulanginya. "Tenang. Iki ngendi toh Mas?" Sayup suara Adis bergetar saat bertanya pada pria gempal yang menuntunnya. "Pak Andra ada di dalam dengan Nak Aji. Mereka menunggu Mbak Adis. Ayo." Tentu saja semua itu dusta. Bangsat keparat. Aku sumpah serapah dalam hati. "Tenanan, kok serem toh Mas Bagus?" "Tidak apa-apa, ayo masuk. Jangan takut, kan ada saya. Ada Mas Agung juga, ayo." Meski ragu-ragu, Adis menurut, membuatku frustasi setengah mati.
Dasar wanita bodoh. Aku ada di sini, Adis. Berlarilah kemari. Mamas ada di sini. Aku ingin berteriak sekuatnya, namun sedari tadi tangan Pak Ade meremas bahuku sekuat mungkin, mengingatkan untuk tak gegabah. Keduanya menghilang di balik pintu bangunan yang melengkung, meninggalkan dua orang laki-laki berbeskap hitam mengawasi keadaan di dekat mobil yang terparkir. Jangan gegabah. Pak Ade bicara selirih mungkin padaku yang berulang kali menggaruk kepalaku kasar. Anjing, keparat. Sumpah serapahku terucap begitu saja. Jadi gimana? Aku berbisik tak sabar. Keinginanku untuk segera berlari semakin kuat. Pria tegap di sampingku ini terdiam sesaat. Saya ada rencana. Begini. Rupanya Pak Ade ini benar-benar mirip Abang Aji. Bisa-bisanya dia memikirkan hal yang sama, menjadikanku umpan. Tapi kami tak punya pilihan. Akhirnya dia bergerak menghilang dalam semak rumput ilalang. Sedangkan aku tetap menunggu dalam diam dengan denging nyamuk yang mulai datang. Mata lahirku ini memang hanya melihat bangunan tua yang sepi, juga gelap. Tapi mata batinku ini menangkap puluhan sosok astral yang pernah menemani Sukma Aji saat aku menemukannya meringkuk di ujung sana. Setan-setan itu ada yang berdiri mematung, duduk, atau melayang di sudut-sudut yang paling gelap, menunggu sesuatu atau seseorang. Pak Ade sudah dalam posisinya. Dalam cahaya yang terbatas, aku melihat pria itu menggerakkan tangannya rendah, memberi isyarat dalam semak belukar yang paling dekat dengan mobil sedan Mas Bagus. Aku segera keluar dari persembunyian dan berjalan mendekat. Terang saja, dua bajingan itu melihatku. Sedetik lagi sebelum salah satu dari mereka menjerit, Pak Ade sudah melumpuhkannya. Namun salah satu yang paling dekat sudah mengayunkan goloknya menebas bahuku. Naas, aku tak sempat mengelak. Darah segar mengalir membasahi jaketku. Seketika Nyai Durganti menjerit nyaring dalam kepala. Pria asing itu jumawa dan mengayunkan golok untuk kedua kalinya. Namun sosok wanita tinggi itu sudah ada di belakang punggungnya. Dengan kutukannya, iblis wanita ini memelintir kepalanya sampai putus, menggelinding masuk dalam semak ilalang. Sedangkan tubuh itu ambruk sambil meregang nyawa. Nyai Durganti menyeringai, bertambah bengis dengan puluhan gigi tajam yang berbaris. Darah kental itu mengalir dari sela bibirnya. Perlahan wanita itu memudar seperti bayangan dan menghilang. Pak Ade menggumam ngeri sambil berkata amit-amit. Nyai Durganti memang puluhan kali lebih mengerikan dari kuntilanak manapun. Tubuh laki-laki itu terbaring di atas rumput ilalang. Bangsat, mampus sana. Aku menendangnya seperti sampah. Ya, mereka bahkan lebih rendah. Manusia hina yang tega menjual istri dan calon anaknya pada iblis demi harta dunia. Belum juga kami tenang, suara teriakan Adis membuat kami segera berlari mendekat. Di dekat cerobong asap, pria gembal itu memeluk tubuhnya. Berhenti bangsat! Aku marah dan kalap seperti anjing gila yang menyalak, menarik tubuh Bagus kuatnya. Terang saja pria itu terkejut setengah mati, namun dia segera mendorong tubuhku hingga terjungkal. Pak Ade yang siaga langsung menghajar wajah gempalnya. Adis, lari! Teriakku padanya. Cahaya yang redup membiaskan wajah Adis yang pucat pasi. Wanita itu bergegas mendekat, namun lintasan bayangan Ratna Abimanyu membuatku segera menjauh. Pak, bawa Adis, cepat! Pintaku pada Pak Ade yang segera menarik Adis. Terang saja, wanita itu memberontak, menolak, berteriak, menjeritkan namaku. Dalam bangunan pabrik yang terbengkalai, aku bersimpuh. Meski cairan merah hangat tak juga berhenti dari luka sayat di bahu, aku tak boleh menyerah. Tanganku menahan darah yang merembes sambil berlutut menahan sakit yang merajam setiap jengkal tubuhku. Sesuatu seperti menghisap kekuatanku. Pak Ade, bawa Adis cepat! Aku segera memintanya karena saat ini Bagus Sanjaya, pria itu, memperlihatkan sosok yang sebenarnya. Kekuatan simpul ini luar biasa. Ingon yang mencengkeram kepalaku kemarin rupanya milik keturunan Sanjaya. Tekanan yang menghimpitku semuanya sama, tapi dia masih belum seimbang dengan sosok yang aku lihat di atas cerobong asap. Mungkinkah tujuan Galih Arjuna yang sebenarnya adalah untuk memanggil iblis itu ke alam dunia? Tidak, itu tak boleh terjadi.
Sekalipun harus terluka dan berkorban nyawa, aku tak akan berhenti jadi lilin untuk Adis. Aku tak akan berhenti jadi matahari bagi orang lain. Tak masalah jika aku harus terus menderita, terluka, atau mati sekalipun. Karena ini takdirku, sang titisan Cengkolo Bolo. Cahaya yang menerangi arca pada di tengah gelap nafsu iblis yang semakin menggila. Mamas, jangan tinggalin Adis lagi. Wanita itu terus berteriak dan meronta kendati Pak Ade memaksanya untuk menjauh sambil mengulurkan tangannya. Jangan Adis, kau tak boleh menyentuhku. Sukmamu bisa terluka. Aku akan melindungimu, juga anak kita. Aku Salim Chandra, jadi cepatlah pergi. Tepat di bawah cerobong asap, pria itu tertawa, membahana. Suaranya memuakkan. Tatapannya membuatku jijik, juga geram. Wes puas belum jadi pahlawan? Sarkasnya. Aku mencoba setenang mungkin menahan emosi, mengingat jika menungso kui kudu okeh ndonga karo Gusti Pangeran. Ojo kakean sambat, ojo keminter, lan ojo ngrasa luwih hebat teko menungso liyane. Ya, dengan kehendaknya, aku pasti bisa menghadapi kesulitan ini. Jadi semua pasti ada jalan keluar. Gusti Allah yang Maha Agung, dengan izin-Mu, wahai pemilik kekuatan Adi Kodrati, berilah ketetapan tekad dan bantulah aku menghadapi iblis berbentuk manusia ini. Bagaimana aku bisa melupakannya? Semua sudah menjadi takdirku. Tuhan, jika aku mati malam ini, terimalah pengorbananku untuk mereka. Keyakinanku padanya seakan memberikan kekuatan yang baru. Pria gila di hadapanku ini sontak berhenti tertawa, melihatku bangkit seperti tak terluka. Dari dalam kegelapan, perlahan aku melihatnya. Sosok iblis yang mengambil bentuk seorang pria bertelanjang dada, berkulit kuning kehijauan, dengan kain hitam dan putih kotak-kotak yang membelit pinggangnya. Rambutnya gimbal sebahu dengan taring besar di sela bibirnya. Mata bulat sehitam jelaga tanpa kelopak. Terlihat sedikit ke atas tanpa alis. Wajahnya merah, tangannya panjang, menjuntai melebihi tubuhnya dengan kelat bahu emas, melingkar bermotif naga. Jari jemarinya bahkan sepertinya lebih dari 5 ruas, bergerak menujuku dengan geram. Titisan Raden Setia, mreneo tak pangan sukmamu. Bersambung. Nantikan berikutnya hanya di Tony FS. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.